warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizka Hanamia Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan individu anak. Baiklah, kita langsung ke materi. Selanjutnya, perkembangan anak merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang guru. Pemahaman guru yang benar terhadap perkembangan anak peserta didik akan menuntun guru membuat desain pembelajaran yang cocok untuk peserta didik itu. Desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Nah, dengan pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan akan membuat peserta bosan atau frustasi. Jika peserta didik bosan dan frustasi, para guru juga akan tertular rasa bosan itu. Saat mengajar, dasar pikir ini yang menjadikan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik merupakan salah satu komponen dari kompetensi pedagogik seorang guru. Pada pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Nah, selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu ada perubahan fisik dan perubahan mental. Pada perubahan fisik seperti perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Maka dari perubahan mental, yaitu perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Di sini juga ada tugas perkembangan pada masa anak sekolah dasar adalah yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Nah, yang kedua, ada pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Ketiga, belajar berkawan dengan teman sebaya. Keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Kelima, menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Kedelapan, memiliki kemerdekaan sosial. Nah, yang terakhir, kesembilan, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Lalu, persoalan mengenai faktor-faktor apakah yang memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan pada perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi, perkembangan individu semata-mata memang tergantung kepada faktor dasar pembawaan. Sekarang, ada faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, ada 4. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting, kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbengkalai dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sekarang ada yang kedua, aspek bahasa. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraba. Pada awal masa sekolah dasar, berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Yang ketiga, ada posisi keluarga. Dalam keluarga, kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Yang terakhir, keempat, makanan pada tiap-tiap usia. Terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor terpenting perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, usai sudah pembahasan kita pada perkembangan individu anak. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.